Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan nadakhiruha dakhiratan liyaumiddin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdalul anbiya wa sayyidul mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majjid wa 'azzim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa gurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid bihi lisani. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Banyak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, anugerah dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Lebih-lebih nikmat bagaimana hingga di hari ke-14 ini kita masih diberi bukan hanya sehat walafiat tapi juga diberi taufik hidayah sehingga ibadah kita baik puasa di siang harinya atau dia mulai di malam-malamnya diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah, dosa kita selama ini diampuni oleh Allah, ibadah kita dilipat gandakan pahalanya oleh Allah, dan mudah-mudahan sebagaimana sampai detik ini kita diberi kelancaran sampai akhir Ramadan, ibadah kita juga masih diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, beliau menukil sebuah hadis sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah kesempatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, walis-shaimi farhatan. Bagi orang yang berpuasa itu memiliki dua kebahagiaan. Orang yang puasa itu punya dua kebahagiaan. Farhatun inda fitri. Yang pertama adalah kebahagiaan yang dia rasakan manakala dia berbuka puasa. Wa farhatun inda liqa'i rabbih. Dan kebahagiaan yang kedua dia dapatkan, dia rasakan ketika dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala nanti di surga dalam keadaan Allah cinta dan ridha kepadanya. Amma farhatus sha'im inda fitri. Kenapa sih ketika kita berbuka puasa itu kok merasakan kebahagiaan? Fa innan nufusa majbulatun 'alal maili ila ma yulaimuha min maq'amin wa mashrabin wa mankahi. Karena pada dasarnya nafsu kita ini, syahwat kita ini selalu tertarik kepada apa-apa yang mencocokinya. Nafsunya kita ini cocoknya bukan sama puasa. Nafsunya kita ini cocoknya bukan sama lapar. Nafsunya kita ini cocoknya bukan sama haus. Nafsunya kita ini sama makan, sama kenyang, sama minuman yang nikmat, dan hubungan suami istri. Fa idza muni'at min dzalik fi waqtin min al-awqat thumma ubiha laha fi waqtin akhar, maka manakala demi Allah Subhanahu wa taala kita dilarang daripada makan, daripada minum, daripada hubungan suami istri pada satu waktu, tidak pada waktu yang lain. Hanya di Ramadan 30 hari kita dilarang makan, dilarang minum,
Dilarang hubungan suami istri dari subuh sampai maghrib. Dari subuh sampai maghrib dilarang kita makan, dilarang kita nuruti apa maunya nafsunya kita. Kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjauhi apa yang nafsunya kita cocok sebetulnya. Kita lakukan itu nggak ada lain kecuali demi bentuk kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika datang waktu maghrib, ketika tenggelam matahari, kita diperbolehkan. Setelah dilarang, kita diperbolehkan. Setelah dicegah, kita dilepas. Maka tentu farihat bi ibahati ma muni'at minhu. Maka tentu yang namanya nafsu ini akan menjadi bahagia ketika dia mendapatkan kebolehan dari Allah atas apa yang sebelumnya oleh Allah dilarang. Khususan inda ishtidadil hajati ilaih. Lebih-lebih ketika kita sangat butuh. Bukankah ketika kita ini buka puasa sangat butuh kepada makan, sangat butuh kepada minuman untuk mengembalikan kondisi fisik kita seperti semula biar cepat pulih sehingga kita bisa taat, bisa bekerja untuk keesokan harinya dan seterusnya dan seterusnya. Fa innan nufusa tafrahu bidzalika tab'an, maka secara tabiat nafsu itu senang. Setelah dilarang makan boleh makan, setelah nggak boleh minum boleh minum. Setelah haram yang namanya hubungan suami istri, setelah maghrib jadi ibadah lagi, itu ibadah hubungan suami istri. Maka secara tabiat, secara wujud aslinya nafsu itu senang. Fa in kana dzalika mahbuban lillah kana mahbuban syar'an, maka apa-apa yang dicintai oleh Allah akan menjadi dicintai dalam syariat. Kita ini nggak makan, nggak minum, itu adalah perbuatan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka nggak makan, nggak minumnya kita ini adalah perbuatan yang mengundang ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Wasa'im inda fitrihi kadzalik, dan orang yang berpuasa ketika buka puasa juga dalam keadaan begitu. Sebagaimana Allah haramkan kepada orang yang berpuasa sepanjang siang untuk mengkonsumsi apa yang nafsunya mencocokinya, apa yang syahwatnya mencocokinya, faqad adina lahu fiha fi lailis syiyam, maka diperbolehkan bagi orang yang berpuasa tersebut di malam harinya untuk melakukan apa yang sebelumnya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bal ahabba minhu al-mubadarata ila tanawuliha fi awwalil laili wa akhirih. Bahkan Allah senang, Allah bahagia, Allah gembira, Allah ridho kalau kita bersegera di dalam membatalkan puasanya kita, bersegera di dalam buka puasanya kita. Fa ahabbu ibadihi ilaih a'jaluhum fitrah. Paling dicintainya kita adalah mereka yang bergegas di dalam berbuka puasa. Puasa itu bukan kuat-kuatan. Oh, saya puasa, buka puasanya nanti jam 8 malam masih kuat, bukan begitu. Ketika kita ini diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala yang mana nafsu kita mencocokinya, maka ini adalah ibadah yang enak. Saya mau tanya, makan itu enak apa enggak enak? Enak. Maka nggak semua makan itu berpahala. Ada makan yang berpahala. Kapan? Ketika kita berbuka puasa. Maka kalau kita tahu bahwa buka puasa itu ibadah, maka sebaik-baiknya ibadah adalah apa yang dilakukan dengan bergegas. Sebaik-baiknya perbuatan baik itu bukan yang ditunda-tunda. Sebaik-baiknya perbuatan baik itu apa yang disegerakan. Berbuka puasa, makan, minum itu adalah satu hal yang dicintai oleh Allah. Perbuatan baik itu, taat, amal soleh kita. Maka bergegaslah. Wallahu wa malaikatuhu yusholluna 'alal mutasahhirin. Dan Allah dan para malaikat-malaikat yang demikian banyak senantiasa bersolawat kepada orang yang bersahur. Jadi intinya begini. Orang yang puasa itu, yang pertama nih ya, orang yang puasa itu punya dua kebahagiaan. Kebahagiaan yang pertama adalah ketika dia berbuka puasa. Kebahagiaan yang kedua adalah ketika dia berjumpa dengan Allah nanti ada di surga.
Dikatakan oleh ulama, orang itu bahagia ketika berbuka puasa ada 3 tingkatan. Satu sama lain berbeda tingkatan, nggak sama tingkatannya. Tingkatan paling rendah adalah ketika dia berbuka puasa dia merasa bahagia. Kenapa? Alhamdulillah datang waktu maghrib, waktunya saya buka puasa. Loh, kenapa kamu kok seneng? Kenapa kamu kok syukur? Iya, waktunya makan. Ini tingkatan paling rendahnya. Kenapa kamu kok senang dengan datangnya waktu maghrib? Ya waktunya saya makan. Setelah sebelumnya haram saya nggak boleh makan, sekarang waktunya saya makan. Sampai kadang-kadang balas dendam. Ya. Puasanya orang zaman sekarang ini kodok makan siang. Makanya orang kelar di Ramadan bukan tambah kurus, tambah gemuk. Iya, bukan berarti juga orang kalau tambah gemuk lepas Ramadan berarti nggak gobul ibadahnya, ya nggak juga. Iya. Ya, kalau sudah cetakannya gemuk ya gemuk. Kalau sudah cetakannya kurus ya kurus. Nah, kenapa kamu kok seneng ketemu maghrib? Oh iya, gimana nggak seneng? Wayai mangan, wayai buko. Apa yang nggak boleh sekarang saya boleh? Kodok makan siang. Oh, apa aja kepingin kita makan. Makanya dianjurkan kita makan kurma dulu. Kenapa? Kalau kita makan kurma dulu, itu akan meminimalisir nafsunya kita dan syahwatnya kita dalam berbagai makanan. Kadang-kadang orang itu kapan buka nggak mau makan kurma. Kenapa? Wah, hilang nafsu nih. Loh, justru itu pentingnya kita makan kurma ketika berbuka puasa. Justru itu untuk menekan nafsunya kita biar nggak ngawur. Nanti ini makan, ini minum, itu minum, campur semua dalam perutnya. Bukankah Nabi SAW mengatakan, hendaknya lah lambungnya kita itu dibagi menjadi 3. Sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiganya lagi untuk nafas. Sehingga kalau kita ketika buka puasa mengawalinya dengan kurma, maka tertekan yang nafsunya kita, maka kita akan makan dengan porsinya. Sehingga sepertiga makanan, sepertiga minuman, sepertiga nafas. Tapi kalau kita nggak makan kurma, kadang-kadang orang sengaja, saya nggak mau makan kurma dulu. Kenapa? Waduh, lek makan kurma disik hilang nafsuku. Wah, saya kepingin makan ini, lah saya kepingin rasanya ini, lah saya kepingin menikmati ini. Nanti kalau makan kurma hilang nafsuku. Akhirnya separuh makanan, separuh minuman, ambekan golek dewi. Nggak dikasih porsi lambungnya. Sehingga kalau sudah waktunya, kadang-kadang buka baru sholat maghrib kan begitu orang. Akhirnya mau sholat maghrib itu lapor. Kelangopan, kiap. Iya, mau sholat maghrib dulu, ngenteni kepepet, baru udah sholat maghrib dia sampai malas. Kenapa? Ya itu tadi. Iya. Hasbubni Adam al-ghaimat yugimna sulbah, kata Nabi SAW. Cukup bagi anak manusia itu beberapa luqmah, beberapa suap nasi untuk menegakkan punggungnya. Untuk aktivitas apapun kita nggak perlu kenyang sebetulnya. Kata ulama 3-9 suap nasi cukup. Nah, untuk menekan nafsu yang ngawur, nafsu yang liar, makan kurma dulu. Biar menjadi tertekan nafsunya kita sehingga kita bisa ngatur apa yang kita makan. Akhirnya apa yang menjadi buka puasa kita normal. Tujuannya itu sebetulnya. Ketika kita berbuka puasa kita merasakan kebahagiaan. Ini kebahagiaan yang paling minim. Tingkatan yang paling rendah. Tingkatan kedua, kapan dengar azan maghrib, alhamdulillah azan maghrib. Lu apa kok seneng? Gimana gak seneng? Alhamdulillah mulai dari subuh sampai maghrib saya dikasih lancar ibadah. Saya nggak head. Kalau perempuan ya, bayangkan mulai subuh sampai jam 5 puasa, dia jam 5 head. Nah, kan wajib qadha itu di luar Ramadan. Saya nggak sakit. Saya masih berakal, masih waras. Saya nggak pingsan. Walhasil mulai dari subuh sampai maghrib saya diberi kelancaran ibadah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga ketika datang waktu maghrib, alhamdulillah puasa saya hari ini lancar. Ini tingkatan nomor 2. Ada tingkatan nomor 3. Alhamdulillah maghrib. Loh kok seneng? Oh gimana nggak seneng? Mulai dari subuh sampai maghrib mata saya puasa dari kemaksiatan, mulut saya puasa daripada kemaksiatan, telinga saya puasa dari apa yang haram. Alhamdulillah, insya Allah ibadah saya hari ini bukan hanya sah tapi juga diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini tingkatan paling tinggi.
senang dengan buka puasa. Kenapa? Karena dia merasa hari itu ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadahnya sempurna sesuai apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita berbuka puasa itu adalah taat, maka segerakan. Asalkan kita yakin sudah masuk waktu maghrib ya. Asalkan kita yakin sudah masuk waktu maghrib. Makanya pernah saya sampaikan di sini. Pernah saya sampaikan ada di sini. Kalau biasanya itu kalau adzan ya, kalau adzan adzan subuh itu kan atau adzan apapun itu kan 4 menit baru adzan. 4 menit setelah masuk waktu baru adzan. Waktu ihtiyat itu namanya, waktu antisipasi. Saran saya kalau sudah adzan subuh nggak perlu waktu antisipasi. Khawatir orang itu makan tetap dia makan, kenapa? Karena belum adzan, walaupun sebetulnya dia sudah masuk waktu, cuman belum adzan itu aja. Paham maksudnya saya? Jadi kalau sudah adzan subuh di waktu Ramadan, nggak usah waktu ihtiyat, begitu masuk waktu langsung adzan sudah. Kenapa? Khawatir orang ini tetap makan aja. Kenapa? Belum adzan, belum padahal sudah masuk waktu. Itu masuk ketika dia makan sudah masuk waktu rentang 4 menit tadi itu. Itu untuk adzan subuhnya tok. Kalau adzan maghribnya nggak ada masalah. 4 menit dulu baru adzan, nggak ada masalah. Intinya kita boleh menyegerakan berbuka puasa ketika kita merasa yakin ini sudah masuk waktunya, sudah tenggelam mataharinya. Orang yang berpuasa meninggalkan syahwatnya di siang hari nggak ada lain kecuali dalam rangka menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kita ini puasa karena Allah, taat kepada Allah, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia menyegerakan berbuka puasa juga dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagaimana dia meninggalkan syahwatnya dalam rangka taat, dia nuruti apa yang menjadi nafsunya dia juga dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia dalam keadaan taat di dua keadaan. Puasanya dalam keadaan taat kepada Allah, buka puasanya juga dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya buka puasa itu adalah bentuk ketaatan. Apa buktinya? Buktinya kan kita nggak boleh puasa 24 jam. Harus. Nggak boleh kita ini buka puasanya sama sahur sekalian. Jadi sekali makan dalam 24 jam itu nggak boleh. Wajib kita ini membatalkan puasanya kita ketika berbuka puasa. 2 hari hanya sekali makan, nggak boleh. Jadi Senin kayak sekarang misalkan ya, sekarang hari Sabtu misalkan, tadi sahur kita nggak makan lagi kecuali besok sekalian sahur untuk hari Selasa, untuk hari Ahadnya. Ini nggak boleh. Makanya itu karena nggak boleh berarti kapan kita lawan, ya berarti buka puasa itu adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya itu Nabi kok pernah puasa berhari-hari cuman makan, ya jadi puasa 2 hari hanya sekali sahur. Ya beda Nabi, memang ada khususiyah, perlakuan khusus terhadap Rasulullah SAW daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita manusia normal bukan Nabi. Sehingga kita dalam sehari ya sahur ya buka puasa. Ya sahur ya buka puasa. Nah, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW juga pernah bersabda, Innallaha la yarda an abdihi ayyakula al-aklata fayahmadahu 'alaiha. Allah itu ridho, Allah itu senang kepada seorang hambanya yang manakala dia makan dia bersyukur kepada Allah, manakala dia makan dia memuji Allah. Wa yashraba syarbata fayahmadahu 'alaiha, atau minum 1 kali tegukan dia juga bersyukur, mengucap alhamdulillah, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Man an'amallahu 'alaihi ni'matan faqala alhamdulillah illa wa qad adda syukurha. Barang siapa yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian dia mengucap alhamdulillah, kecuali dia telah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini kalau makan atau minum enggak nunggu habis bilang alhamdulillah. Seharusnya yang afdol setiap suap selesai alhamdulillah, suap lagi selesai alhamdulillah, terus
Kalau 9 kali suap dalam sekali makan 9 kali alhamdulillah. Minum juga begitu, sekali teguk alhamdulillah, meneguk air lagi alhamdulillah. Bukan makan habis baru alhamdulillah. Ya nggak apa-apa, tetap dapat pahalanya, tetap dikatakan dia bersyukur kepada Allah. Tapi Allah sangat ridho ketika dia makan sesuap, syukur. Sesuap lagi, syukur. Sesuap lagi, syukur. Karena kalau kita nunggu makanan habis baru kita syukur, belum tentu umurnya kita sampai makan itu habis. Belum tentu umurnya kita panjang sampai makanan itu bisa kita habiskan. Maka sekali suap masuk ke perut, alhamdulillah. Sekali teguk masuk ke perut, alhamdulillah. Belum tentu. Bisa jadi makanan itu sisa tapi umurnya kita habis. Makanan sisa bukan miliknya kita, bukan rezekinya kita. Rezekinya orang lain. Oh, nggak masuk perutnya kita. Apanya mau kita syukuri kalau gitu? Nah, setiap suap, setiap teguk banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita ini banyak mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. 9 kali suap, 9 kali 3 kali teguk, 9 kali suap, 9 kali syukur. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Berarti 9 kali kita dapat ridhonya Allah. 3 kali teguk dalam segelas, ngucap 3 kali alhamdulillah, berarti dia mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dia mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, karena berbuka puasa itu adalah taat. Apapun bentuk ketaatan yang kita lakukan itu, kalau kita berdoa, doanya menjadi mustajab. Salat, maka doa setelah salat itu waktu yang mustajab. Haji atau umrah, pulang dari haji atau umrah, itu menjadi waktu yang mustajab. Ketika kita menunaikan zakat, menyalurkan zakat, itu waktu yang mustajab. Pokoknya apapun bentuk ketaatan yang selesai kita lakukan, maka setelah itu adalah waktu yang mustajab. Begitu juga ketika kita berbuka puasa. Ketika kita berbuka puasa, itu berarti kita sudah selesai melakukan ketaatan. Maka saat itu menjadi waktu yang mustajab. Waktu yang mustajab. Nggak tahu saya sampaikan nggak di minggu yang lalu tentang bacaan orang kalau buka puasa bagaimana? Ya azim, ya azim, anta ilahi la ilaha ghairuk, yaghfir li dzambal azim, fa innahu la yaghfiru dzambal azim illa al azim. Kharaja min dzunubih ka yaum waladatu ummu. Orang yang baca doa tersebut ketika dia berbuka puasa, itu mentas dari dosa sebagaimana anak bayi mentas dari rahim ibunya. Dan itu bacaan adalah bacaan yang dicintai oleh Allah, bacaan yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Dan dengan bacaan tersebut akan menjadi baik urusan dunianya kita maupun urusan akhiratnya kita. Ya azim, ya azim, anta ilahi la ilaha ghairuk, yaghfir li dzambal azim, fa innahu la yaghfiru dzambal azim illa al azim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, inna lis-shaimi 'inda fitrihi da'watan maturat. Orang yang berpuasa itu ketika berbuka puasa itu punya satu doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang ketika dia berbuka puasa, ketika dia makan dan minum, niatnya dia adalah menguatkan badan, mengembalikan kondisi fisik agar cepat pulih, kembali seperti semula, untuk bisa dia qiyamul lail, untuk dia bisa besoknya puasa, karena musaban ala dzalik, maka dia berhak mendapatkan pahalanya. Ketika kita buka puasa, niatkan macam-macam. Saya niat buka puasa dalam rangka bersyukur atas nikmatnya Allah. Saya niat buka puasa dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena berbuka puasa itu adalah satu anjuran dalam syariat. Karena kita nggak boleh puasa 24 jam hanya sekali makan. Saya niat buka puasa biar apa? Biar nanti dia mulai. Saya niat buka puasa untuk apa? Untuk menjaga kesehatan. Ini adalah amanat, titipan, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, harus saya jaga. Ketika sahur juga begitu, saya niat sahur. Tujuannya apa? Mensyukuri nikmat makanan, minuman dari Allah Subhanahu wa taala, agar saya nanti bisa mencari nafkah, bekerja, agar saya ini, agar saya itu. Wa inna likulli imri'in ma nawa. Semakin kaya niatnya kita, maka semakin kaya pahala yang kita peroleh. Kita kan nggak makan pokoknya kenyang,
nggak ada niat sama sekali, ibadah eman-eman. Kenapa? Saat itu kita makan, mau itu ketika kita berbuka puasa atau ketika kita sahur, itu taat loh. Sama seperti jenengan datang ke masjid ini. Kalau jenengan datang ke sini tujuannya cuma dengarkan ceramah, mari, ya eman. Padahal kita bisa niat iktikaf, kita bisa niat untuk menunggu waktu sholat isyraq, kita bisa niat hadir pengajian, kita bisa niat untuk bikin senang Rasulullah, kita bisa niat untuk cari ridhonya Allah, kita bisa niat cari bekal untuk didik keluarga, didik istri, didik anak dengan ilmu itu tadi. Kita niat kalau saya punya ilmu saya akan mengamalkannya, dan seterusnya dan seterusnya. Semakin kaya pahala dalam sebuah ketaatan, semakin kaya niat kita dalam sebuah ketaatan, maka semakin besar, semakin kaya pahala yang kita peroleh dari Allah Subhanahu wa taala. Kama annahu idza nawa bi naumihi fil laili wan nahar at-tagawi 'alal amal kana naum ibadah. Sebagaimana makan itu kalau kita niati ketaatan, maka makan itu bernilai pahala. Tidurnya kita pun kalau kita niati untuk menjaga kekuatan badan, merehatkan, mengistirahatkan biar badan nggak diforsir, menjaga kesehatan, itu juga merupakan tidur yang berpahala. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Naumus shaim ibadah." Tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah. Dibahas oleh ulama, tidur yang gimana dulu yang beribadah. Ada pendapat yang mengatakan tidur yang dikatakan ibadah, tidur yang dikatakan orang berpuasa itu berpahala adalah ketika dia tidur tujuannya adalah untuk menghindarkan dirinya daripada kemaksiatan. Daripada saya nonton TV, ngelihat yang enggak, mending saya tidur. Nah, tidur seperti ini yang berpahala. Daripada saya buka HP, nanti ngelihat yang macam-macam, mending saya tidur. Tidur seperti ini yang berpahala. Adapun tidurnya orang yang hanya tujuannya untuk membunuh waktu, biar laparnya nggak terasa, biar puasanya nggak terasa, ini bukan termasuk tidur yang orang berpuasa tadi itu berpahala. Walaupun di sisi yang lain ada pendapat ulama yang mengatakan pokoknya orang puasa tidur kapanpun dia tidur dia berpahala. Kenapa? Ya karena dia tidur ketika berpuasa. Kalau tidur tidak dalam keadaan puasa itu yang butuh niat. Oh, kalau saya niat begini, saya niat begitu, baru dapat pahala. Itu kalau dalam keadaan tidak sedang berpuasa. Tapi kalau dalam keadaan sedang berpuasa, walaupun dia nggak pakai niat, pokoknya tidur dia dapat pahala sudah. Dia dapat pahala sudah. Nah, karena itu dikatakan oleh Ibn Rajab Al-Hambali, beliau menukil hadis yang marfu'. Beliau mengatakan, naumus shaim ibadah, tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah. Maka kata Hafsah binti Sirin, beliau mengatakan as-shaim fi ibadah ma lam yaghtab ahadan wa in kana naiman ala firasyi. Orang yang berpuasa itu senantiasa dinilai dalam ibadah, senantiasa dianggap sedang beribadah selama dia tidak menggunjing atau membicarakan aibnya orang lain, walaupun dia dalam keadaan tidur ada di atas kasurnya. Ya. Begitu juga Hafsah juga mengatakan, ya habadza ibadatun wa ana naimatun ala firasyi. Betapa beruntungnya kita ini. Betapa beruntungnya kita ini atas suatu ibadah yang mana kalau aku tidur, aku dianggap masih beribadah walaupun aku tidur di atas kasurnya, aku tidur di atas ranjangku, tapi aku tetap dianggap ibadah. Oh, betapa beruntungnya kita dengan ibadah seperti ini. Nah, cuman gambarannya begini, bukan Nabi itu ngajari kita malas. Lah kalau tidurnya orang yang puasa itu berpahala, gimana ibadahnya? Tidurnya orang puasa ibadah, gimana ibadahnya? Ya, sudah pernah kita bahas itu. Nah, orang yang berpuasa siang dan malamnya dalam keadaan ibadah. Siangnya puasa ibadah, malamnya buka puasa, qiyamul lail, darusan, iktikaf, maleman, itu ibadah semuanya. Maka wa yustajabu du'ahu fi siyamih wa inda fitri. Maka ketika dia puasa, karena dalam keadaan taat dia, maka doanya mustajab. Ketika berbuka puasa itu juga dalam keadaan taat. Maka sebagaimana doanya menjadi doa mustajab ketika dia puasa, maka ketika dia berbuka puasa itu juga menjadi doa mustajab.
Karena itu kalau kita sedang berpuasa nih seperti sekarang, yang banyak minta kepada Allah Subhanahu wa taala, yang banyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi hajatnya kita, ini doa mustajab. Nanti ketika datang waktu berbuka juga yang banyak minta sama Allah Subhanahu wa taala. Sama, saat ini kita dalam keadaan doanya mustajab, nanti ketika kita berbuka puasa doa kita juga mustajab. Fahuwa fi naharihi shaimun shabir. Kita di siang harinya berpuasa dalam keadaan sabar. Sabar itu ada 3. Sabar dalam taat, sabar menjauh dari maksiat, dan sabar atas lapar dan haus. Nah, ini semuanya ada dalam puasa. Ini semuanya ada dalam puasa. Orang berpuasa seperti kita sekarang ini, sabar dalam rangka taat kepada Allah. Sabar menjauhi makan, minum, nuruti syahwat, hubungan suami istri, apalagi kemaksiatan-kemaksiatan. Dan sabar menahan lapar dan haus, semuanya ada. Semuanya ada. Karena itu Allah berfirman dalam hadis qudsi, kullu amali ibni adam lahu illa siyama li fa innahu li wa ana ajibih. Semua amal anak manusia itu untuk mereka, kecuali puasa. Kalau puasa untukku, dan aku sendiri yang nanti di hari kiamat akan memberikan balasannya, memberikan pahala dan ganjarannya. Allah sendiri yang memberikan pahalanya nanti. Kenapa? Dikatakan oleh ulama, ibadah, apapun ibadah yang kita lakukan dicatat sama malaikat. Dicatat. Nanti di akhirat ada laporan amalnya. Apapun ibadah yang kita kerjakan, kecuali puasa. Kalau puasa pahalanya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Malaikat enggak nyatat berapa besarnya nilai pahala puasanya kita. Kenapa? Karena malaikat enggak tahu. La ya'lamu thawabas shaim illa Allah. Enggak ada yang tahu pahalanya orang yang berpuasa kecuali Allah. Sehingga malaikat enggak nyatat. Karena nggak nyatat, maka nggak perlu laporan amal, maka pahalanya langsung cash kontan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dikatakan dalam Al-Qur'an, innama yuwaffas shabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar itu pahalanya nggak ada digit, nggak pakai hitungan, bighairi hisab, nggak pakai hitungan, unlimited pahalanya, tanpa digit pahalanya, nggak ada nolnya, nggak ada batasnya. Berapa nilai besarnya orang yang berpuasa pahalanya, hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Kenapa sih ibadah puasa ini kok dikecualikan dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain? Kalau apapun ibadah yang kita kerjakan dicatat sama malaikat. Kalau ibadah puasa kok enggak? Kenapa sih kalau ibadah puasa nanti itu dicatat sama malaikat ada laporan amal, tapi kalau ibadah puasanya kita langsung Allah yang ngasih? Sebab ketika kita puasa, kita ini bisa menghalalkan apa yang haram. Antara sholat, puasa, zakat, haji, beban ketaatan yang kita rasakan itu lebih kita rasakan ketika kita puasa. Kita sholat hitungan menit, ya memang orang yang sholat nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh hubungan suami istri, tapi hitungannya menit. Tapi kalau kita puasa nggak boleh makan hitungan belas jam, kemudian nggak boleh minum hitungan belasan jam, nggak boleh hubungan suami istri hitungannya juga belasan jam. Haji, umroh, boleh makan, boleh minum masih. Yang nggak boleh hubungan suami istri, makan minum masih boleh. Jadi nggak terlalu beban. Zakat tuh ibadah harta, bukan ibadah fisik. Zakat tuh ibadah harta. Makanya kadang-kadang orang itu nggak puasa tapi zakat. Kenapa? Bagi dia lebih mudah zakat daripada puasa. Gak poso tapi zakat. Gak poso, gak zakat, riyoyoan kadang-kadang malah. Walhasil di antara ibadah-ibadah sholat, puasa, zakat, haji, ibadah puasa ini ibadah yang paling berat. Karena ibadah yang paling berat, maka dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikecualikan. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua dikatakan, kenapa kok ibadah puasa dikecualikan dibandingkan dengan ibadah yang lain? Sebab ibadah puasa ini adalah ibadah yang paling berpotensi untuk kita ikhlaskan. Apa bedanya antara orang yang puasa sama orang yang nggak puasa? Apa bedanya? Nggak ada. Kalau orang sholat sama nggak sholat ada bedanya. Oh, yang ruku sholat, yang pelayon yang nggak sholat berarti. Oh, yang sujud sholat, yang ngomong ini nggak sholat namanya. Kelihatan bedanya. Ada gerakannya, ada rukun-rukunnya. Orang yang haji sama yang nggak haji, orang yang umroh sama yang nggak umroh, orang baca Quran sama yang nggak baca Quran. Ketemuan ibadah itu bisa ketemuan dulu. Tapi kalau orang puasa, contoh begini, dari mana Anda tahu kalau saya sekarang ini sedang berpuasa? Nggak tahu.
Anda cuma husnudzon saja, oh paham ini sedang berpuasa nih siang pagi hari ini. Yes. Tapi dari mana Anda tahu secara yakin dan pasti kalau saya sedang berpuasa sekarang? Nggak ada yang tahu. Makanya Imam Daud atau itu 40 tahun puasa setiap hari, istrinya nggak tahu. Saking hebatnya dalam merahasiakan ibadah puasa. Di antara sholat, puasa, zakat, haji, maka ibadah puasa adalah ibadah yang paling rahasia. Karena nggak ada gerakan antara orang yang puasa sama yang nggak puasa, cenderung sama, nggak ada perbedaan. Itu ibadah rahasia. Makanya jangan diumum-umumkan, terutama kalau puasa sunnah. Iya, orang puasa sunnah, puasa Senin Kemis, waktunya buka, pergi ke warung, warungnya rame, panjang antriannya minyak goreng, panjang. Akhirnya nggak betah dia. Iya, waktu antri tuh. Akhirnya dia ngomong sama yang depannya, kulo riyen iki, lho, sampean teko kari kok njaluk disian poso wae. Lah pengumuman. Sak warung dulu ada poso akhirnya. Contoh lain, puasa sunnah mendayo. Akhirnya disuguhi, ya, ditawari sama yang punya rumah. Mau makan apa, mau minum apa, ngomong poso lho, buyar wis. Makanya kalau sudah puasa sunnah, kalau nggak ada hajat, jangan mendayo. Kenapa? Resiko ketemuan ibadah puasanya kita ini. Ya ini yang kita bahas tadi itu. Kalau orang sholat, orang itu baca Quran, orang itu haji, orang itu umroh, ketemuan ibadahnya itu. Kenapa? Ada gerakannya. Tapi kalau puasa enggak. Makanya jangan diwer-wer. Jangan diumum-umumkan, jangan dipamer-pamerkan. Itu ibadah rahasia. Karena ibadah rahasia, maka ibadah puasanya dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ibadah puasa itu kalau diterima oleh Allah adalah pahalanya tidak bisa direbut oleh orang lain. Sebagaimana yang pernah saya bahas, kalaupun pahala sholat, zakat, haji dan umrohnya kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, itu pahala masih resiko. Resikonya apa? Kalau kita pernah dolim sama orang, maka pahala itu akan dilimpahkan oleh Allah kepada mereka. Tapi kalau pahala puasa enggak. Kenapa? Karena datangnya langsung dari Allah. Maka apa yang datangnya langsung dari Allah enggak bisa direbut oleh siapapun. Intinya pahala puasa ini buat kita adalah harapan besar untuk selamat dari akhirat. Selamat dari neraka nanti di akhirat. Sholatnya kita belum tentu diterima. Kalaupun diterima berpahala masih bisa direbut. Haji umrohnya kita belum tentu diterima, belum tentu berpahala, belum tentu mabrur. Kalaupun mabrur berpahala, pahalanya masih ada resiko direbut sama orang. Tapi kalau pahala puasa enggak. Kalau sudah diterima ini pahala puasa, maka pahala puasa ini pahala yang paten. Wis nggak bisa direbut oleh siapapun, walaupun orang itu pernah kita dolimi. Maka cara Allah mendamaikan antara orang ini dengan orang yang pernah dia dolimi adalah Allah tampakkan bagi dia ada di surga istana yang megah. Fulan, kamu pernah didolimi kan sama Fulan? Si B, kamu pernah didolimi ya sama si A. Ini aja, tuh lihat si B dalam surga itu ada apa? Ada istana ya Allah. Bagus enggak? Bagus ya Allah. Tertarik ya Allah. Mau ya Allah. Minat ya Allah. Syaratnya satu, apa tuh? Gandengan ini orang yang pernah dolim sama kamu, orang yang pernah nyaci kamu, orang yang pernah maki kamu, orang yang pernah dolim sama kamu, gandengan ke surga. Itu istana miliknya kamu. Caranya Allah mendamaikan begitu. Asal orang yang dolim ini ibadah puasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan dalil ya orang pokoknya puasa boleh dolim sama orang loh ya. Bukan. Cuman kita ini pasti pernah dolim sama orang, sengaja atau tidak. Apapun, sebaik apapun kita, pasti ada resiko nanti di akhirat, di hari kiamat. Orang itu nuntut apa yang mereka dulu nggak tahu. Misal, mungkin dulu kita SMP pernah nyolong gorengan ada di kantin. Sampai sekarang mereka nggak tahu kalau kita pernah nyolong gorengannya, nanti di akhirat nuntut itu mereka. Kalau perlu uang 1.000 rupiah, oh ternyata yang ngambil uang saya 1.000 rupiah Fulan. Kecil, tapi buat mereka nanti di akhirat apa yang kecil jadi besar. Kenapa? Itu kesempatan untuk nuntut. Itu kesempatan bagi mereka untuk nuntut. Pokoknya mereka gimana caranya masuk surga, nggak peduli mereka nginjek kepalanya siapa. Itu sudah dibongkar aibnya kita. Waliyadzubillah min dzalik. Sehingga mereka tahu, oh ternyata Fulan. Mereka nuntut semuanya ngantri. Pahala sholatnya kita habis, pahala hajinya kita habis, pahala umrohnya kita habis, pahala zakatnya kita habis, pahala Qur'annya kita habis. Tinggal pahala puasa. Kalau pahala puasanya kita nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, semodar. Langsung neraka sudah habis. Tapi kalau kita masih punya pahala puasa, ini nggak bisa direbut oleh orang yang pernah kita dolimi.
Nah, didamaikan oleh Allah. Bagi orang yang pernah terzalimi, dia berhak dapat istana dalam surga asal yang pernah zalim sama dia digandeng ke surga. Itu caranya Allah mendamaikan. Jadi harapan kita ini pahala puasa ini sudah harapannya kita. Harapannya kita ini ya pahala puasa. Sholatnya kita nggak khusyuk, hajinya kita, umrohnya kita belum tentu mabrur, zakatnya kita, sedekahnya kita, dan seterusnya. Ya puasa ini menjadi harapannya kita. Kalau sudah pahala puasanya kita ini nggak ada apa-apanya ya sudah. Waliyadzubillah min dzalik. Dan kebahagiaan yang kedua adalah ketika kita berjumpa dengan Allah, alias kita masuk ke dalam surga. Faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Orang itu kalau kepingin ketemu sama Allah, alias masuk surga, diridhoi, dicintai oleh Allah, dua, amal yang soleh dan jangan menyekutukan ibadahnya kamu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini hadirat semoga Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa bagi sampaikan mudah-mudahan menjadi satu hal yang manfaat, barokah zahir batin dunia dan akhirat buat kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih lana wa darabatin lana fi dinina ma'al kulli untha wa dzakar, rabbi wafiqna wa fiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama wa razqil kulla halalan daima wa akhil atfiya ulama nahdha bil khair fa kulla ربنا اصلح لنا كل شؤون واقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل ان تاتينا رسلا منون واغفر واستر انت اكرم من ستر وصلاه الله تغشى المصطفى من الى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الال الكرام الشرفاء وعلى الصحب مصابيح القرار. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.